Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul lagi di sini, jauh di mata, dekat di Zoom dalam perkuliahan struktur data pertemuan ke-6. Sebelumnya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Baik, bisa diakhiri. Jadi teman-teman, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi sorting yang sudah disampaikan Pak Yosep Agus minggu kemarin. Monggo Bapak, saya persilakan. Cek ya. Terima kasih Pak Agung atas waktu yang diberikan kepada saya dan Bu Nur Laili. Selamat siang semuanya, saudara-saudara. Bagaimana keadaannya? Salam sehat selalu. Sehat ya? Sehat atau tidak? Nur sehat? Sehat, Pak. Ini ada chat. Tidak bisa on cam karena sinyal buruk. Apa-apa. Ya, ini agak sedikit ya. Banyak distorsi di sini, Bu. Boleh. Ya. Gini, kita hari ini akan belajar sorting dengan metode insertion dan selection. Ya, kemarin teman-teman sudah belajar ya dengan metode bubble, metode exchange, ya, bahkan sudah mengerjakan tugasnya. Saya kira ya harusnya lebih paham gitu, ya. Ya, jadi karena insertion itu sebetulnya adalah perpaduan kombinasi dari kedua metode itu. Ya, jadi metode bubble dan metode exchange. Seperti itu ya. Jadi dasarnya bubble dan exchange kemarin. Jadi harus paham itu. Kalau nggak paham ya nanti pasti kesulitan. Ya, jadi metode insertion itu merupakan kombinasi dari metode bubble sort dan metode exchange sort, seperti itu. Ya, ilustrasinya itu seperti Anda bermain kartu yang ada apa ya, kartu itu loh yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian ada apa? J, ada Q, ada apa lagi? King, ada As, itu loh ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Oke, gini, langsung Kak sharekan aja ya mungkin. Kelihatan kalian yang sudah saya share? Masa belum? Udah ya? Pak Agung, mohon izin untuk screen sharing. Siap Bapak. Oke. Ya. Itu ya. Ini kita punya, saya jadikan aja ya, saya bikin putih dulu aja biar Anda nggak bingung. Itu ya. Ya. Ini saudara, kita punya data yang ada di atas ini. Ya, data awalnya ini 19, 60, 15, 9, 12. Ini akan kita urutkan secara ascending. Ascending itu dari kecil ke besar ya, sehingga hasilnya semacam ini. Ya, jadi
Inception itu adalah perpaduan bubble dan exchange. Ya, jadi data kita itu ini ya. Ya, di metode inception itu yang dibandingkan ini ya. Ini dengan ini. Dimulai dari 60 dengan 80. Ya, dimulai dengan ini. Ya. Jadi apakah 60 lebih kecil atau sama dengan 18? Jadi jika lebih kecil, maka dia digeser di kirinya 18. Ya. Jadi pertanyaannya di sini, apakah 60 lebih kecil sama dengan 18? Ya, kalau tidak berarti data tetap. Andaikan kalau iya, maka yang 60 ini digeser ke kirinya dari 18. Jadi andaikan di sini misalnya di sini 15 ini, berarti pertanyaannya itu adalah apakah gimana? Maka 15 kurang dari 18. Berarti kan iya, ya. Berarti kalau iya, maka 15-nya ini digeser ke tempatnya 18, 18 digeser ke tempatnya ini apa? 15. Nanti kan iya, maka ya gini, di sini 15. Di sini 18. Gitu ya. Paham ya? Jadi ditukar. Ya, saya kembalikan lagi. Ini kan 60. Berarti pertanyaan apakah 60 lebih kecil sama dengan 16? Kan tidak. Berarti kalau tidak ya tetap. Ya, berarti ya ini tetap 18. Ini 60. Ya, itu sudah selesai proses 1. Singkat kan ya. Jadi dimulai dari ini data kedua dibandingkan dengan data pertama. Persis kalau Anda main kartu itu ya. Jadi saya nggak ada kartu sini ya. Yang ada kartu ini loh. Ya. Itu ya. Ada kartu hati, kartu ini. Bukan. Oh, itu loh ya. Ya, jadi ini proses 1 selesai. Hasilnya ini dikopikan sebagai data di proses kedua. Ya. Kemudian berikutnya bagaimana? Ya, ini kita bergeser ke kanannya sini. Ya, jadi yang dibandingkan adalah ini 60 dengan 15. 60 dan 15. Ya, 60 dan 15. Gitu. Ya. Ya, pertanyaannya berarti gimana ini? Nah, berarti dimulai dengan apakah 15 lebih kecil sama dengan 60. Nah, gimana jawaban dari saudara? Ya kan? Ya, berarti kalau ya maka ya 15 ini dimasukkan. Inception itu dimasukkan ya. Dimasukkan di antara 18 dan 60. Nah, gitu artinya. Atau bisa nama lain ini 15 ini dimasukkan di antara 18 dan 60. Nah, ya berarti di sini ada 18. Ini ada 60. Nah, 15-nya itu dimasukkan di antara 18 dan 60. Atau digeser ya, digeser dulu ya. Gitu ya. Ini tetap.
Kemudian selanjutnya ini juga sama, ini dibandingkan dengan 18. Ya, berarti pertanyaannya adalah apakah gimana? 15 lebih kecil dari 18. 15. Benar ya? 15 lebih kecil dari 18. 18. Seperti itu. Jawabannya? Ya, ini sorry. Kalau iya ini data, saya pikir ditukar gitu aja ya. Sebetulnya dimasukkan nih. Masuk. Dimasukkan. Disisipkan. Sisip berarti ibaratnya kan kayak kecil ya kalau sisip. Sip aja. Ya, jadi ditukar gitu aja. Itu ya. Sip. Ya, itu ya, berarti karena iya maka ditukar dengan posisi 18. Ya, berarti di sini 18. Yo, di sini ya tetap ada 60, ada 9, ada 12. Ini gitu saudara ya. Jadi ini hasil dari proses kedua. Itu ya. Ini di copy sebagai proses ketiga. Ya, ini berarti tadi kan ini dengan ini. Sekarang geser ke kanan lagi bandingnya ya. Jadi di sini ada berapa bulan? 60 ya, 9, ini 7 berarti ya. Ini apa? Kuning. Ya, berarti pertanyaannya bagaimana, saudara? Apakah 9 lebih kecil dari 60? Apakah 9 lebih kecil dari 60? Betul. Betul sekali. Betul sekali. Apakah 9 lebih kecil dari 60? Jawaban Anda adalah? Ya, Pak. Iya, berarti data ditukar ya. Atau data 9 ini dimasukkan. Dimasukkan di antara 18 dan 60. Jadi 18-nya di sini, 60-nya di sini. 9-nya itu istilahnya kalau di Jetson itu dimasukkan di antara 18 dan 60. Jadi di sini ada 9. Ya, di sini tetap, di sini juga. Ya, berikutnya ini ya 9 dengan 18. Ya, berarti pertanyaannya adalah apakah 9 lebih kecil sama dengan 18. Jawabannya, ya berarti data ditukar ya, berarti 18 dan 9 dan 18 ini ditukar. Atau dengan kata lain 9 ini dimasukkan di antara 15 dan 18. Jadi ini ada 15, nah, di sini ada 18, nah, 9 ini dimasukkan di antara sini. Nah, di sini ada 9. Ini tetap. Ya, jadi selama ini masih bubble ya, kayak bubble ya. Kayak bubble. Kayak bubble. Ya, itu. Pertanyaan berikutnya ya ini. Apakah 9 lebih kecil sama dengan berapa ini? 15. Berarti ya, kalau iya berarti data ditukar ya. 9 ini berarti berada di kiri dari 15. Nah, berarti di sini 15-nya digeser sini, 9-nya digeser ke kirinya. Ini ya. Kemudian ini nah, jadi ini hasil dari proses 3.
Ya, hasil dari proses 3. Nah, digunakan untuk di proses yang keempat. Ya, jadi ini kebetulan nanti contoh soalnya ini masih bertindak sebagai bubble ya. Jadi kalau dia lebih kecil gini, dia terus ngikut kayak bubble. Tapi nanti ada contoh lagi di mana dia menjadi sebuah exchange ya. Habis ini ya, gitu. Berarti yang ditanyakan sekarang yang mana ini, saudara-saudara? Apakah berapa dengan berapa? Ada yang tahu? Apakah? Ya, jadi pembandingnya ini ya sekarang hijaunya di 60 ini. Kemudian kuningnya ada di ujung sini. Nah, tadi pertanyaannya adalah mana? Apakah 12 kurang dari sama dengan 60? Ganteng. 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 Sip. 12 lebih kecil sama dengan 60. Jawabannya Mas Yuda? Iya atau tidak? Ya, Pak. Iya, kalau iya Ditukar. berarti data ditukar. Berarti 12 ini dimasukkan di antara 18 dan 60 ya. Jadi 60-nya ada di sini. 18-nya ada di sini. 18. Nah, 12-nya berarti dimasukkan di antara 18 dan 60 ini. Ya, berarti 12-nya di sini. Kirinya tetap kanannya gitu ya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah gimana? 12 dengan 18. 12 dengan 18. Trik. Ini ya, tadi jawabannya adalah apakah 12 lebih kecil sama dengan 18? Berarti jawabannya Anda adalah oh iya. Kalau iya berarti ini 12 ini dimasukkan di antara 15 dan 18. Berarti ini ada 15. 18-nya ke sini. Nah, berarti sini 18. Nah, berarti 12-nya ini di antara 15 dan 18. Berarti 12-nya di sini. Di sini tetap 60, di sini tetap 9. Ya. Kemudian, nah ini pertanyaan berikutnya, gimana nih? Berarti apakah 12 lebih kecil sama dengan 15. 15? Ya. Berarti oh iya lebih kecil itu. Nah, berarti ditukar ya, berarti 12 ini dimasukkan di antara 9 dan 15. Ya, berarti 12 ini dimasukkan ya, dimasukkan di antara 9 dan 15. Dimasukkan di sini. Nah, istilahnya insertion itu dimasukkan kayak gitu ya. Ya, dimasukkan. Kemudian berikutnya, nah ini apakah 12 lebih kecil dari berapa? 9. Iya atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ganteng. Berarti data Tetap. tetap. Oke, seperti itu. Ya, berarti nanti bubble-nya itu ketika dia tidak. Nah, nanti contohnya ada di sini. Itu, ini hasilnya. Itu saudara, ada yang tanyakan dari sini kira-kira Mas Ian? Ayo, kalau ada yang tanyakan. Ya, contohnya ini, contoh lain ya. Ini masalah ini, salah. Nah, ini dulu. Ini penjelasannya, ini tak bikin putih dulu ya, biar Anda nanti nggak bingung.
Nah, ini warnanya juga tak bikin tidak berwarna gitu. Nah, wes ini. Ini contohnya kita punya data ini ya. Ini misalnya ini dikatakannya di proses yang ke misalnya di proses yang ke 5 atau berapa gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini hanya untuk mensimulasikan perbedaan mana yang bubble-nya, mana yang exchange. Oke, berarti ini pertanyaannya gimana, saudara? Ini. Berarti pertanyaannya, apakah 12 lebih kecil dari 60. ditambah dengan 60? Ya, jawaban Anda apa? Iya. Ya, Pak. Ya. Kalau iya, maka gimana? Tukar. 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 Ya, berarti kalau iya maka 12 ini ditukar di mana? 12 ini dimasukkan di antara 18 dan 60 ya. Di sini ya, berarti 18, sini 60. Ya, 12-nya ada di sini. Itu ya. Nah, ini dari sini nggak bingung ya, ini berarti tetap kan. Berikutnya 12. 12 dengan berapa? 12 dengan berapa? 18. Iya, sebentar ya. Katanya belum saya isi, tak isi habis ini. Oh, makanya. Ya, berarti Iya, belum punya kan benar. apakah 12 lebih kecil dari 18? Ya, ya kan? Maka 12 ini dimasukkan di antara 15 dan 18. Itu ya, berarti di sini 12. Ah, gitu. Ini tetap ini tetap. Ya, ini masih bubble berarti ya. Ini kayak bubble itu ya. Kan kayak bubble. Ya, berikutnya adalah berikutnya berapa dengan berapa? 12, 15. 18 dan 5. Ini, berarti pertanyaannya adalah ini. Apakah 12 lebih kecil dari 18? Iya kan? Iya, berarti ditukar ya, berarti 12. Jadi biasa kecil ya. Ya, Yo, ya. Oke, mohon maaf di sini tadi perlu wami banget ya. Jadi mohon maaf tadi masih agak ricuh ya. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi kan iya berarti 12 ini dimasukkan di antara 9 dan 15. Jadi di sini 9, 15-nya ke sini. Nah, berarti di sini ada 12. Nah, berarti yang ininya ya tetap ya. Tetap. Ini juga tetap. Pengaruh ya. Berikutnya berapa dengan berapa? Ini dengan ini. Itu ya.
Ya, ya diperhatikan yang ini kuning-kuning ini ya. Dia nanti sebagai bubble ini kayaknya ya. Kalau saudara-saudara kemarin belajar bubble ini kayaknya bubble, cuman dia apa ya? Dia bergeraknya itu dari kanan ke kiri. Ya, berarti perbandingannya sekarang adalah 12 ini dibandingkan dengan berapa? 9. Ya, berarti pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya adalah apakah 12 12 lebih kecil dari kecil dari 9. ini. Jawaban Anda gimana? Enggak, Pak. Tidak. Nah, kalau tidak berarti tetap. Ya, tetap. Berarti ya di sini tetap 12, di sini tetap 9. Nah, ini tetap. Di sini juga sama. Ini tetap. Ini juga tetap. Nah, pertanyaan berikutnya gimana ini, saudara? Apakah 12 kurang dari sama dengan 7, Pak? Betul. Sekarang, karena dia tidak. Paham ya? Begitu tidak, ini perhatikan. Kan ini nanti seolah-olah dia jadi pivot. 12 dengan 7. Ya, berarti di sini 7. Nah, berarti pertanyaannya bagaimana, saudara? Apakah Apakah 12 kurang dari sama dengan 7? betul sekali? Berarti jawabannya Tidak, Pak. tidak. Kalau tidak berarti Tetap. tetap. Berarti di sini tetap ada 7, di sini tetap ada 12. Berarti ya tetap. Namanya tidak berubah kok ya, ini tetap. Berarti pertanyaan berikutnya gimana? Pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya? Apakah 12 lebih kecil dari 5? Betul. Ini 12. Ininya lebih kecil dari 5. Jawabannya? Tidak. Tidak. Tetap. Gitu ya. Berarti karena tetap ya di sini ya tetap 5. Di sini 12 itu. Kemudian di ya tetap. Tetap. Ya, kemudian pertanyaannya adalah 12 dengan 12 dengan 20, berapa? Pak. 20. 12 dengan 20. Berarti jawabannya Iya. iya. Berarti di sini kita ketik apakah 12 lebih kecil dari 20. Ya, berarti kalau iya berarti tukar. Tukar. Hasilnya gimana berarti ini? Berarti 12 ini dimasukkan di antara berapa? 25 dan 20, Pak. Sini. Betul. Ya, berarti di sini ada 12. Sorry. Berarti di sini ada 12. Waduh ini. 12. Nah, berarti ini ada 20. 20-nya di sini, 25-nya di sini kan. Ini mula-mula ya. Karena 12 ini akan dimasukkan di antara 25 dan 20. Nah, berarti 25-nya tetap di sini, 20-nya kita geser ke sini. Berarti 12-nya ada di sini.
Itu ya, ini tetap 7, 9, berapa? Oh, sorry, ini 5, 7, 9, 12. Bener ya? Begini. Oh, 12-nya sudah nggak ada ya. 9, 15, 18, 16. Nah, berikutnya, berarti gimana nih yang ditanyakan ini? Berikutnya yang ditanyakan? 12 dan 25, Pak. Iya, ini sekarang. Nah, ini loh. Ketika dia iya atau tukar, nah, dia langsung menggelembung ke sini. Ya, mengikuti ke sini. Berarti dibandingkan dengan 25. 12 dengan 25. Ketika tidak, ini dia sebagai bubble. Nah, ingat bubble kemarin ya. Sorry, exchange. Nah, ada pivot-pivot ini. Ketika iya, maka dia gelembung. Ya, dia menggelembung ini. Ini ya. Itu seperti yang di bubble ini loh, ini loh. Nah, ketika tidak, dia exchange ini pivot. Nah, perhatikan ini. Nah, ini. Oke, dari sini mungkin ada yang masih bingung atau ada yang, nah ini perhatikan ini ya. Tuh, kan di sini dia pivot kan. Nah, berarti pertanyaannya adalah apakah 12 lebih kecil sama dengan 25? Berarti jawabannya gimana? Ya, ya. Berarti ya ditukar. Berarti 12 ini diletakkan di kiri dari 25. Berarti di sini ada 12, di sini ada 25. Ya. Nah, itu saudara. Ayo. Silakan dipahami. Ada yang masih bingung nggak? Kalau ada yang masih bingung, ditanyakan. Silakan. Permisi, Pak, saya mau tanya, Pak. Oke. Yuk, dengan siapa? Yohanes Yuda, Pak. Oh iya, silakan. Berarti untuk insertion ini jika kondisi apa memenuhi itu, Pak ya, disisipkan, Pak ya, bukan ditukar posisinya gitu, Pak ya. Istilahnya disisipkan. Nah, contohnya misalnya 12. 12 ini kan lebih kecil dari 60 ya. Maka 12 ini disisipkan di antara 18 dan 60. Disisipkan. Iya, sebetulnya sama dengan ditukar itu ya. Tapi insertion itu artinya dimasukkan atau disisipkan. Sama seperti kalau Anda ini loh, saya bikinkan ini sesuatu ini. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain, saudara? Belum tak lanjutkan. Yuk. Ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain? Ada lagi? Yuk, kalau ada yang ditanyakan. Gampang kan ya? Nah, gampang. Yuk, kalau ada yang tanyakan lagi. Kita pertanyaan berikutnya. Bisa saya siapkan.
Ya, ibaratnya ini loh. Kelihatan enggak? Anda kayak bermain kartu ini loh. Ya, oh enggak kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Ya, jadi ibaratnya Anda kayak bermain kartu ini ya. Ya, jadi ada 6, 5, dan 7. Ya. Jadi kiri sendiri itu ada berapa ya? Aduh, enggak kelihatan enak ya. Oke, ini. Ya, jadi nggak kelihatan ya. Jadi ibaratnya kayak main kartu itu ya. Jadi kalau misalnya ini 3 aja biar kelihatan. Nah, misalnya kelihatan di sini ada 6, 5, 6, 7, dan 5. Ya, jadi kalau kita mulai dari 5 sini, oh ini 6, ya kebalik berarti. 5 sini, ya kan harusnya 5, 6, dan 7 ya. Jadi kalau 5 ini kan harus digeser ke kiri. Maksudnya kalau kita bermain insertion itu berarti 5 ini nanti harus dimasukkan di antara 6 dan 7. Nah, gini loh istilahnya dimasukkan itu. Ya, jadi 5-nya ini dimasukkan di antara 6 dan 7. Ya, sebetulnya sama dengan ditukar itu ya. Terus ibaratnya persis kalau Anda bermain apa? Kartu ini, kartu remi. Itu benar. Ya, jadi intinya kalau inception itu berarti perpaduan antara bubble dan exchange. Itu kenapa 12 yang Pak? Dari tadi yang dikondisikan. Ya, karena kita dari acuannya dari sini 12. Seandainya kita mulai dari 9 gini ya, mulai dari 9 dan 7. Ya 9 ini berarti acuannya gitu. Karena ini awalnya tadi kan yang pembandingnya kan 12 katanya. Jadi 12 ini nanti ini posisinya yang tepat di mana? Berarti ya di sini. Nah, ini kok belum urut? Ya belum urut, ini nggak tahu proses yang keberapa kan gitu ya. Jadi ini tak ambil secara random hanya untuk membuktikan perbedaannya mana yang ada di bubble dan mana yang ada di exchange. Itu. Ya, oke. Kalau begitu wes ini silakan dikerjakan. Nah, yuk kita kerjakan bareng-bareng. Kira-kira sesuai dengan data yang kemarin ya. Data yang kemarin. Benar ya, data yang kemarin ya. Oh, wow. Oh, ini. Nah, ini aja ya, kita pakai data yang ini. Kira-kira nanti gimana hasilnya? 14. Ya, jadi dimulai dari proses yang pertama. Ya, gimana berarti ini? Pertanyaannya. Ayo, ini Anda sekarang yang mengerjakan, Anda sendiri. Silakan. Apakah 60 kurang dari sama dengan 18? Berarti jawabannya? Tidak, Pak. 60 kurang dari 18. Berarti kalau tidak? Tetap. Nah, berarti yo ini.
Berarti ini kuning, ini hijaunya ya. Ini kuningnya. Jadi tab yo ini. Itu ya. Gampang ya proses 1 selesai ya. Proses 2 gimana? Ayo. Gimana proses 2? Apakah 15 kurang dari sama dengan 60? Yo, berarti ini dengan ini ya. Ya, Pak. Apakah 15 kurang dari 60? Jawabannya? Ya, Pak. Yo, berarti kalau iya Ditukar. Ditukar. dimasukkan itu ya istilahnya kan. Ya. Berarti kalau ditukar ini kemana? 15 ini 15 di antara 18 ditaruh di antara 60 ya. 18 dan 60. Ya, Pak. Berarti di sini ada 60, di sini ada 18, dan 15, 9, dan 12. Berikutnya, Apakah 15 kurang dari sama dengan 18? yo, benar, 15, 18. Jawabannya? Ya, Pak. Yo, berarti ditukar. Berarti 15 ini berada di kirinya ya, berarti kalau seperti ini ya. Ini 15, di sini apa? 18, 60, 9, dan 12. Nah, berarti ini hasil dari proses yang kedua ya. Proses 3 sekarang, datanya berapa? Datanya ini kan ya. Pertanyaannya, Apakah 9 kurang dari sama dengan 60? berarti targetnya ini sekarang targetnya 9. Nah, ini loh. Seperti ini pertanyaan tadi yang terakhir ya. Kenapa kok 12 terus? Ya, seperti ini. Nanti kenapa kok 9 terus? Seperti ini. Kenapa kok 15 terus? Ya ini. Karena dia sekarang gilirannya 9 atau posisinya yang ada di sini. Nah, itu tadi ya yang tanya tadi. Nah, berarti berapa sekarang pertanyaannya? Apakah 9 kurang dari 60? Ini ya. Ya, berarti tukar. Berarti di sini ada berapa? Berarti di sini 60-nya ke sini ya. 60 ke sini tetap 18. Nah, berarti 9 ini di antara 18 dan 60. Berarti 9. Ini tetap 12, ini 15. Ya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Apakah 9 kurang dari sama dengan 18? 9 dan 18. Maka 9 lebih kecil dari 18. Jawabannya? Yo, kalau iya ditukar. Jadi tukar artinya 9 ini di antara 15 dan 18. Berarti di sini ada berapa? 15, ini ada 18. Nah, 9-nya ada di sini. Ini tetap 60 dan 12. Gitu, saudara. Kemudian 19 dan 9 kurang dari 15.
Jawabannya? Iya, berarti ditukar. Iya, berarti ditukar. Berarti iya, berarti ditukar ya. Berarti posisinya 9 ada di sini. Ini ada 15, ini ada 18, ini ada 60, dan di sini ada 12. Oke, ini tak ganti ya. Ini sorry, jangan 12 lah. Ini tak ganti misalnya tak ganti misalnya berapa enaknya ya? Biar bisa tak ganti misalnya di sini 40 gini aja. Ini tadi kan nggak pengaruh ya. Yang paling ujung ini masih nggak pengaruh. 40. 40, 40, 40. Berarti ini berarti pertanyaannya gimana ini? Sudah ya? Berarti ini adalah hasil akhir dari proses yang ketiga. Ini hasil proses. Proses keempat gimana? Ya ini. Oke, data ini. Ini proses keempat. Yuk, pertanyaannya gimana? Berarti kalau di proses keempat ini? Berarti sekarang targetnya berapa? Yang ada di sini 40, Pak. 40. 40, Pak. 40 dibandingkan dengan berapa? 60. Berarti pertanyaannya adalah apakah 40 lebih kecil dari 40 lebih kecil dari 15? 60. Nah, jangan 15 itu yang tadi. Berarti ya atau tidak? Ya kan ya? Berarti tukar. Berarti 40 ini ada di antara 18 dan 60. Berarti di sini ada 18, kemudian 60-nya di sini. Nah, berarti 40-nya ini ada di antaranya sih. Ini 40. Ini ya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. apakah 40 40 dengan 18. Berarti jawabannya tidak tidak. Berarti kalau tidak berarti tetap ya. Tetap ya tetap. Di sini ini itu. Pertanyaan berikutnya. Apakah 40 kurang dari sama dengan 15, Pak? Oh ya, ini loh, ini sekarang karena dia tidak, dia sebagai exchange shock. Nah, ini sebagai pivot sekarang. 40 dan 15. 40 dan 15. Ya, berarti pembandingnya 40 dan 15. Nah, berarti pertanyaannya bagaimana? Apakah 40 lebih kecil dari 15? Jawabannya tidak. Berarti datanya tetap. Berarti dia 9, 15, 18, 40, dan 60. Pertanyaan berikutnya. 40 dengan 9. 40 dengan 9. Maka 40 lebih kecil dari 9. Jawabannya? Tidak. Berarti data tetap. Ya, kalau data tetap berarti hasil proses 3 itu, hasil proses 4 itu ini. Iya, seperti itu, saudara. Ada yang masih bingung barangkali.
Jadi dia ini sebagai apa berarti ini? Masih ingat? Pivot, Pak. Kali ini pivot berarti sebagai exchange. Change. Nah, ini sebagai bubble ya. Jadi intinya kalau iya berarti dia ikut gelimbung. Dibandingkan terus ke arah kiri. Begitu tidak, nah berarti dia posisinya lebih besar ya. Berarti ada kemungkinan tidak usah ke kiri ya, karena dia masih lebih besar. Kecuali nanti di sebelah kiri ditemukan yang lebih besar dari 40. Misalnya di sini ada, misalnya di sini ada 60 gini ya. Dengan 60 gini ya. Berarti nanti 40 ini dimasukkan di antara 9 dan 60. Berarti 40 di sini. Jadi dia sebagai bubble ya, karena 40 lebih kecil dari 60. Misalnya seperti ini. 40 dan 60 ini. Jadi 40 ini dimasukkan di antara 9 dan 60. Ya, jadi ini 40 nanti sebagai bubble. Itu oke, silakan kalau ada yang tanyakan lagi sebelum saya lanjut. Yuk, gampang ya. Gampang ya kalau fixing gini. Oke, cukup? Nggak ada ya? Nggak ada. Tahu ini. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke metode berikutnya. Ya, nama metodenya selection sort. Selection sort. Ini ada nggak teorinya di sini? Nah, ini. Ya, bisa dibacakan ini? Mas siapa? Bisa membacakan ini? Mas Yohanes, Yuda, silakan dibacakan. Selection sort. Selection adalah metode. Ini dibaca dulu. Oh ya, Pak. Bab 5, sorting, selection, dan quick. 5.1, selection sort. Selection adalah metode dalam sorting pengurutan dengan cara elemen terkecil atau terbesar, sesuai permintaan, untuk kemudian dibandingkan dan ditukarkan dengan elemen data awal seterusnya sampai dengan seluruh elemen, sehingga akan menghasilkan pola data yang telah disort. Prinsip kerja selection sort. 1. Pengecekan dimulai data ke-1 sampai dengan data ke N. Misal I dan POS. 2. Bandingkan data POS dengan data I+1, misal J. 3. Jika data POS tidak sesuai dengan kondisi, maka POS sama dengan J dan J akan selalu bertambah, J++ sampai melewati N. 4. Lakukan langkah 2 dan 3 untuk bilangan berikutnya sampai didapatkan urutan yang optimal. 5. Mengecek apakah I tidak sama dengan POS. Jika ya, maka data akan ditukar. 6. Lakukan proses 1 sampai 5 sampai didapatkan proses ke N-1. Yo. Nah, ini contohnya. Dipahami dulu ya, silakan dipahami dulu. Proses 1, proses 2. Silakan dipahami, kalau ada yang kurang pas, kurang jelas, ditanyakan.
Sudah paham? Paham sudah? Teman-teman semua paham? Ini. Kalau kita punya 5 buah, oh iya, kalau untuk insertion tadi kalau kita punya 5 buah data berarti prosesnya sampai 4. Berarti sama dengan bubble sama dengan mixing. Jadi jumlah data min 1. Nah, begitu juga dengan selection ini ya. Jumlah data min 1. Jadi kalau kita punya 5 data, prosesnya berarti ada 4. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Gampang ya? Gampang ya? Gampang ya? Ini skripnya ini. Malah gampang ini kalau buat anak-anak ini. Sudah? Paham? Ya. Oke, jadi gini. Jadi di sini posnya. Ya. Jadi selection sort. Selection sort ini pada prinsipnya hampir sama dengan yang ada di Exchange. Hampir sama dengan yang ada di Exchange. Tadi mana Exchange? Ini. Ya, hampir sama dengan yang ada di Exchange. Perhatikan ke depan, ya, ke layar. Jadi kalau ini proses 1, ini dikatakan proses 1, kita punya data semacam ini, ya 1860 ini. Ya, maka di proses 1 ini harus didapatkan bilangan yang terkecil. Yang terkecil itu yang mana kira-kira, saudara? Jadi 18 ini kan sebagai pivotnya. Jadi yang terkecil di antara ini berapa kira-kira? 9. 9, Pak. 9. Ya. Jadi sasaran tembak kita itu 9. Itu nanti terakhir harus ada di sini. Sembilan itu sasaran tembaknya harus ada di sini, posisi paling kiri. Paham ya? Jadi exchange maupun selection seperti itu. Sasaran tembaknya adalah posisi di sini itu adalah kita dapatkan data yang paling tepat untuk menduduki posisi ini. Nah, kebetulan dari posisi ini ya. Itu ya. Jadi yang posisi yang paling tepat untuk di sini adalah 9. Nah, lantas bedanya apa? Selection sama exchange kalau gitu. Perbedaannya adalah di proses swap, pertukaran data. Kalau exchange, itu tiap kali ada yang lebih kecil. Ya, contohnya ini, 18 dan 15. Ini lebih kecil mana ini? Lebih kecil? 15, Pak. 15. Maka kalau di exchange, itu 15 langsung ditukar dengan 18. Benar ya? Di sini menjadi 15, di sini menjadi
18. Padahal target kita itu bukan 15, tapi target kita yang paling tepat adalah 9. Ya, maka secara efisiennya itu selection lebih efisien. Karena apa? Karena dalam satu proses ini nantinya hanya ada satu kali proses tukar. Hanya ada satu kali proses tukar, itu maksimal. Bahkan kalau datanya sudah tepat, dia tidak melakukan swap. Ya, tidak memanggil prosedur yang ada tem-temnya itu. Ya, seperti itu. Kalau exchange itu masih ada pertukaran. Contohnya ya tadi itu ya. Nah, ini baru 15 dan 9. Berarti 9 ini baru yang paling tepat. Tapi dalam satu proses atau satu proses satu, ini dia ada 2 kali tukar. Yang pertama 15, yang kedua baru 9. Ya. Kalau di selection ini dalam satu kali proses atau proses satu, ini maksimal hanya satu kali swap. Caranya bagaimana? Caranya kita memilih-milih dulu. Melakukan pemilihan dulu. Enggak seperti di exchange ini, dia begitu dapat yang lebih kecil langsung ditukar. Dia kalau selection tidak seperti itu. Dia dipilih-pilih dulu sampai didapatkan data yang benar-benar tepat. Ya, Mas Yuda ya. Contohnya gini, ini dari 18. 60. Ini apakah tepat menempati tempatnya 18? Yuda. Nggak Nah, tepat ya, karena ya, apakah enggak, Pak. 60 ini tepat atau layak untuk menggantikan posisi 18 di sini? Tidak, Pak. Nggak layak. Karena 60 lebih besar dari 18. Sekarang 15, apakah layak untuk menggantikan 18 di sini? Ya, bisa, Pak. Bisa, karena 15 ini lebih Kecil. kecil. Nah, sehingga di sini kita tulis 15, kita tulis 18. Nah, berarti kan sudah ditukar itu artinya ya. Padahal 15 ini itu belum tentu tepat. Karena di sini ternyata di belakangnya itu masih ada 9 yang lebih kecil dari 15. Ya, jadi kalau di selection itu menghindari adanya itu. Ya, jadi benar-benar dipilih data yang paling tepat, setelah ditemukan baru dia ditukar. Itu ya. Ya wes contohnya contoh. Nah, makanya di sini ada namanya 3 variabel ya. Jadi ada namanya pos, I sama J. Ya, ini penamaannya bebas ya. Penamaannya bebas, untuk fungsinya nanti juga bebas terserah Anda. Tapi yang jelas di sini ada 3 variabel. Ya, namanya pos, I, dan J. Ya, di sini kita akan bermain dengan index array. Jadi index array itu mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini dinamakan sebagai indeks dari array. Tulis ini. Indeks array. Ya. Jadi kalau di saya ini pos ini dia digunakan untuk sebagai pivotnya. Istilahnya di exchange itu sebagai pivotnya. Kalau Anda di sini misalnya menggunakan I sebagai pivotnya, silakan. Ini Anda ganti dengan pos, ini juga silakan. Yang jelas ada 3 variabel ini yang harus ada. Ya, kalau seperti ini tak ubah, berarti I ini kelihatan terlalu kecil ya, atau gimana? Tulisannya. Misalkan dulu. Sudah kelihatan?
Kelihatan, Pak. Nah, sip. Ya. Jadi ini indeks array, sekali lagi ini array, kalau seperti ini ya ya terserah ya. Jadi untuk apa? Penamaannya terserah. Misalnya ini ada ubah. Kalau di script program ini ya ini seperti ini diubah ini. Ini menjadi I, sedangkan ini post-nya. Ini I, ini I, ini I. Nah, ini post, post, post. Ya, jadi peran. Nah, kalau seperti ini, I sebagai pivot. Nah, I sebagai pivot. Ya, kemudian post sebagai pencari data yang tepat. Ya. Kira Nah, ya, kemudian sama J ini dia sebagai pembanding. J sebagai pembanding. Jadi kalau kita acuannya I, berarti I pivot itu yang ada di sini. Jadi yang kita cari itu adalah posisi yang ada di sebelah kiri. Kalau kita ascending, berarti dari Ditunggu dulu ya, sepertinya terjadi gangguan transmisi. Nah, oke. Oke, ya. Ya, jadi yang paling tepat itu yang 4. Nah, 4 ini targetnya harus di apa ya? Ditempatkan di posisi paling kiri. Ya. Jadi yang bertugas untuk mencari 4 yang menunjukkan 4 ini loh yang paling tepat mohon maaf berada di Pak, kiri. share Itu nanti screen-nya tidak berjalan Pak. Share screen-nya tidak oh ya, berjalan. sorry. Ini. Sorry Pak. Sudah kelihatan? Sampun Pak. Oke. Terima kasih, saya ulangi lagi ya, tadi kok tiba-tiba saya keluar ya. Nggak apa-apa, tak ulangi lagi ya. Jadi gini prosesnya, jadi variabelnya ada 3, I, post, dan J. Ini untuk pivotnya. Pivotnya itu adalah menentukan ini data posisi pivot, berarti paling kiri, posisi ini adalah paling kiri. Itu data mana yang paling sesuai untuk menempati posisi paling kiri. Itu ditunjukkan sama I. Ya, jadi data mana yang nanti yang tepat itu ditunjukkan oleh post. Ya, kemudian J ini adalah pembandingnya. Ya, jadi prosesnya gini nanti. Bisa dipahami ya. Apakah ya kalau dari algoritma di sini ya, data J lebih kecil data post. Lebih kecil sama dengan enggak apa-apa, tambah sama dengan. Data J lebih kecil dari data post. Nah, berarti di sini apakah kita tulis saja ya. Apakah data J 8 ini lebih kecil sama dengan 15? Jika iya,
Nah, jika iya, maka bagaimana? Nah, ini coba dilihat di skripnya. Jika iya, maka pos sama dengan J. J sama dengan J plus 1. Nah, jika tidak, posnya tetap, J-nya tambah 1. Ya, jadi gini. Ya, ini perumpamaannya. Apakah 8 lebih kecil dari 15? Jawabannya kan iya ya. Ya, maka posnya itu kita geser ke sini, saudara. J-nya itu selalu kita geser ke sini. Nah, posnya kita geser ke sini. Nah, gitu. Nantinya seperti itu. Kemudian dibandingkan lagi, apakah 20 lebih kecil sama dengan 8? Apakah 20 lebih kecil sama dengan 8? Ini kita ubah. Ya atau tidak? Tidak. Tidak, kan tidak ya jawabannya ya. Kalau tidak, andaikan tidak seperti ini, posnya tetap, J-nya kita geser ke sini. Artinya apa? Kandidat sementara itu adalah 8 menggantikan posisi yang ada di I. Itu maksudnya. Paham dari sini? Jadi yang kandidatnya yang akan menggantikan posisinya di I itu adalah sementara ini yang ditemukan 8. Karena 8 ini ya lebih kecil dari 15. Nah, pertanyaan berikutnya gimana? Berarti ini apakah 25 lebih kecil dari 8? Jawabannya Tidak, Pak. tidak. Kalau tidak, posnya tetap di sini. Ya, J-nya kita geser ke sini. Nah, berarti pertanyaannya adalah apakah 4 kurang dari sama dengan 8. 4 kurang dari sama dengan 8? Jawaban Anda adalah Ya, iya. Kalau iya berarti ya, berarti maka J-nya tetap kita tambah sehingga dia keluar dari ring atau keluar dunia. Artinya apa? Sudah nggak di looping. Ya, posnya kita taruh di sini. Nah, ini jika iya maka ini pos sama dengan pos sama dengan J. Berarti posnya tadi kan J-nya di sini. Nah, J-nya kan di sini ya. Berarti pos sama dengan J. Berarti pos ini dia menempati sini. Nah, J-nya itu ya sudah keluar dari indeks. Berarti loopingnya berhenti. Nah, berarti kalau seperti ini, sekarang dicek ya. Berarti pos ini menunjukkan di posisi 4. Nah, sekarang ditanya apakah pos ini posisinya sama dengan I? Oh, enggak, pos ini sekarang menunjukkan 4, sedangkan I menunjukkan 15. Enggak sama ini. Ya, kalau enggak sama berarti 4 atau posisinya pos ini ditukar dengan posisinya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah di sini ada 4, di sini ada 15. Nah, jadi kalau di skripnya itu yang ini. Sekali lagi, pos, I, dan J itu adalah indeks. Kalau data pos berarti ya datanya. Tapi kalau kita hanya bilang pos, I, sama J, ini kita bicara indeks array, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita bicara data pos, ya berarti ya datanya ini. Oke, dari sini gimana, saudara? Bingung? Ya, jadi kita mainkan I, pos, dan J. Ketika pos nggak sama dengan I, baru kita tukar, swap. Kalau posnya tetap di sini, ya pos kan sama dengan I. Andaikan seperti ini, ya berarti nggak usah di swap. Artinya 15 ini sudah yang paling tepat menepati tempat ini.
Itu. Ya, ya wis, kita belajar bareng-bareng. Nah, ya, kita praktekkan pelan-pelan. Nah, tadi mula-mula asal muasalnya di sini ada pos, ini ada J. Nah, ya, perannya ini I sebagai pivot. Nah, pivot itu adalah tempat yang ditunjuk oleh itu datanya yang paling tepat yang mana. Ya, sementara proses 1 berarti pivotnya posisi paling kiri sendiri. Berarti ditunjukkan sama I. Nah, kalau seperti ini berarti I sama dengan 0. Indeksnya 0. Pos sama dengan berapa? 0. J sama dengan 1. Indeks. Berarti pertanyaannya apakah berapa tadi? Apakah 8 kurang sama dengan 15. 8 kurang sama dengan 15? Jawabannya ya. Ya. Kalau ya, maka langsung sini tulis saja. Ditulis bagaimana? Posisi posnya pindah, Pak. Nah, pos sekarang menjadi berapa? Jadi 8. Nah, salah. Ini loh. Ya kan? Oh, Pos sama dengan J. Berarti posnya berapa sekarang? Ini loh. oh ya, 1, Pak. Ah, benar. J-nya sama dengan, J plus 1. nah berarti J-nya berapa? 2. 2. Itu loh, ya. Makanya I-nya tetap nggak berubah. I-nya nggak berubah. Proses 2 baru berubah. Berarti posnya sekarang 1. Ini, deret ini. Ini kan 1. Re ke 1. Berarti posnya ada di sini. Ini pos 1. J-nya ada di 2. Berarti J-nya di mana? Di sini. Ini loh maksudnya itu. Paham dari sini? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini kita bikin warna. Ini inisialisasinya ini. Nah, kalau di sini gimana? Berarti pertanyaannya. Apakah 20 kurang dari sama dengan 8? Iya, benar. Apakah 20 kurang dari sama dengan 8? Jawabannya Tidak, Pak. tidak. Berarti kalau tidak, ayo. Pos sama Ini. dengan pos. Nah, pos sama dengan Pos pos. Berarti Belum 1, Posnya tetap, Pak. iya benar. Y Jadi sama posnya dengan sama dengan 3. pos, posnya 1, J-nya sekarang menjadi 3. nah, betul. Nah, kayaknya sudah mulai ada yang tercerahkan ini ya. Ini tak hapus saja ya. Biar Anda tidak bingung. Kita hapus saja. Yes. Ya nggak bingung. Berarti I-nya tetap nggak berubah loh ya. Selama proses 1 I-nya nggak berubah. Nanti proses 2 I-nya baru berubah. Nah, kalau kita menuruti ini, pos ada di posisi 1, berarti tetap di sini. J-nya posisi 3, berarti di sini. Ya, sekarang pertanyaannya gimana? Pertanyaannya? 25 lebih kecil dari 8. Oke, benar. Apakah 25 lebih kecil dari 8? Jawabannya? Enggak, Pak. tidak. Nah, kalau tidak, perhatikan di skripnya ini. Berarti di else. Berarti Pos sama dengan 1. pos sama dengan pos ini sama dengan posnya tetap. Ya. Berarti posnya sama dengan 1, J-nya ya. Jadi 4. 4. Benar. Gitu. Nah, kalau kita menuruti ini berarti posnya di sini. J-nya sekarang di mana?
Oh sorry, ke bawahnya berarti ya. Posnya di sini, J-nya ada di 4. Oke, berarti pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya gimana? Apakah 4 lebih kecil dari 8? Iyo, 4 apakah lebih kecil 8? Siapanya? Jawab. Iya. Iyo. Kalau iya berarti gimana? Pos sama dengan 4. Iyo, pos sama dengan Pos J. sama dengan 4. Iyo, benar, benar itu tadi. J Posnya sama dengan 4. sama dengan 0. Berarti posnya sama dengan 4. J-nya J sama sekarang dengan menjadi 0. 5. Luar dunia, Pak. Keluar dunia, meninggalkan dunia. Ya, meninggalkan dunia hitam bagus. Ya. Yo, kalau J-nya 5 ini ya sudah tidak memenuhi ya kalau kita looping karena ring-nya sampai 4. Artinya apa? Prosesnya berhenti. Lah, posisinya sekarang ini saudara ya. Ini tak hapus saja ya. Berarti pos-nya ada di sini kan ya. Benar ya? J-nya keluar dunia, meninggalkan dunia. Nah, di sini. Nah, sekarang dicek ini. Nah, perhatikan skrip ini ya, yuk. Kalau ada yang bisa menerjemahkan. Ayo, ada yang bisa menerjemahkan ini? Variabel temp diisi oleh data Ini, posnya, Pak. ini. Jika pos tidak sama dengan I, maka variabel temp diisi oleh data pos, lalu data pos diisi oleh data I, kemudian data I diisi oleh data dari pos temp tadi, Pak. Yang sebelumnya Iya, temp adalah data pos. berarti ini kan tukar sebetulnya ya, swap ini ya, yang kemarin awal-awal dulu. Ya, berarti kalau pos itu tidak sama dengan I, maka tukaran data pos dengan data. Itu artinya ini. Ya, sekarang kita cek punya kita. Pos berapa? 4 toh? Ya. Pos 4. Berada di indeks 4. Sedangkan I 0. Nah, kira-kira pos sama dengan, apakah sama dengan I? Nggak sama kan ya? Pos ini di indeks 0. Sedangkan posnya ini ada di indeks berapa? 4. 4. Sama nggak? Nggak sama. Kalau nggak sama berarti yo ditukar antara I dengan pos ini. Berarti yang ditukar adalah 4 ditukar ke 15, 15 ditukar ke 4. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Yo, itu hasil proses 1. Nah, paham saudara-saudara dari sini? Ini tak hapus saja biar Anda nanti nggak ketergantungan. Tuh. Wis. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu, saudara-saudara. Bisa kita lanjutkan? Bisa? Ya, berarti ini indeks ring-nya dari sini juga. Copy-nya. Ya. Saya insert satu lagi. Oke, ada yang tanyakan dari sini prosesnya? Nggak ada ya. Oke. Di proses 2, ini diinisialisasi lagi. Ya. Ini.
Ya, I-nya sekarang kita tambah 1. Ya, I-nya menjadi 1, pos-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 2. Coba dilihat di skripnya. Nah, ini. Awalnya I sama dengan pos, ini J-nya plus 1. I sama dengan pos. I sama dengan pos. Berarti posisi I-nya sekarang di mana? Ini. Posnya di mana? Posnya di sini. J-nya di mana? J-nya di 2, berarti J-nya di sini. Oh, ini ada yang bingung dulu dari sini. Ini, ini. Itu Pak, yang I pos sama J-nya yang nambah itu di skripnya gimana Pak ya? I sama posnya yang nambah itu di skripnya gimana? Ya, kita cari ya. Nah ini yang menyebabkan nambah. Yang pertama-tama Z 0, nah berarti I ya 0, posnya sama dengan 0, J-nya menjadi 1. Paham? Looping kedua, Z kan sama dengan 1, berarti I-nya 1, posnya 1, J-nya 2. Ini. Oh iya, paham Pak, paham Pak. Nah, paham ya? Oke, Paham, Pak. ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Paham ya? Ini kurbannya ini ya. Ini karena skrip ini. Tuh. Oke, pertanyaan berikutnya gimana ini? Berarti ayo. Tak kopikan dari sini aja. Yuk, ada yang bisa membantu saya? Pertanyaannya adalah, Apakah 20 lebih kecil dari 8? iya, 20 lebih kecil dari 8. Jawabannya? Tidak. Ya. Kalau tidak berarti, ayo perhatikan ini. Pos sama dengan pos, J sama dengan 1. Berarti posnya berapa? 1. Posnya 1. J-nya 3. 3. Oke, sip. Nah, berarti I-nya tetap di sini. Posnya tetap di sini. J-nya. Oke. Paham dari sini? Berikutnya. Berikutnya. Apakah 25 lebih kecil dari 8? Jawabannya? Tidak. Berarti Posnya 1, J-nya tambah 4. 4 ini ya. Oke. Berarti kalau kita nurut ini, I-nya tetap di sini karena nggak pernah berubah. Posnya tetap di 1, J-nya di 4. Ini. Pertanyaan berikutnya. Apakah 15 lebih kecil dari 8? Nah, jawabannya? Tidak. Posnya, Posnya tetap, J-nya J-nya Keluar keluar. Pak. berarti meninggal dunia J-nya ya. Berarti J-nya di mana? Sekarang tak tulis di sini aja. Ini JJ. Satu J-nya di mana? Berarti J-nya ini sekarang di sini ya. Terus pertanyaan berikutnya,
Di mana ini? Apakah pos sama dengan I? Posnya di mana sekarang? Posnya di I, Pak. Di indeks ke 1. Posnya berapa? Posnya sama dengan 1. 1. I-nya Juga 1, Pak. 1. Sama nggak? Sama. Sama. Ya, sama. Kalau sama berarti ditukar row ya hasilnya seperti itu, nggak ditukar row ya seperti itu. Mending nggak usah ditukar. Ya, karena kalau seperti ini kan 8 ini kan ya tetap di sini kan ya. Pos dengan I. Artinya apa? Tempat kedua ini, yang paling tepat itu ya sudah 8 ini yang paling tepat. Kita cari sampai ke kanan ini nggak ada yang paling tepat. Yang paling tepat itu ada yang 8. Artinya apa? Di sini terjadi swap apa enggak? Kalau seperti ini. Tidak. Tidak terjadi swap. Kalau yang satu tadi tukar, berarti terjadi swap. 1 kali. Kalau 2 tidak terjadi swap. Sekarang ketiga kita lihat apakah terjadi swap. Ini tak del. Ini tak del juga. Del ini. Ini. Kemudian ini tak del aja. Teman-teman biar nggak bingung. Ini. Berarti inisialisasinya gimana ini sekarang? I-nya menjadi berapa? 2. 2, benar. Posnya? 2. 2. J-nya? 3, Pak. 3. Skripnya yang membuat itu tahu ya, yang mana? Yuda. Yang itu, Pak. Yang I sama dengan Z itu. Nah, yang saya blok ini ya. Ya, Pak. Sip. Berarti kalau semacam ini tak tuliskan I-nya ini di mana? Sini ya. Oh, ini berarti kurang. Ini tak kopikan aja biar teman-teman ada bingung. Ini saya insert. Berarti I-nya di mana ini kalau semacam ini? Di sini ya. Nah, sekarang kita cari data yang tepat untuk untuk kolom kedua. Posnya ada di sini juga. J-nya ada di. Berarti pertanyaannya adalah di mana? Halo, pertanyaannya? Apakah 25 lebih kecil dari 20? Sebentar ya, ada telepon. Sebentar aja. Halo? Apakah 25 lebih kecil dari berapa? 20 ya. Berarti jawabannya gimana? Halo, saudara? Tidak. Kalau tidak berarti kalau tidak Pos sama berarti dengan pos. Sini ya, pos sama dengan pos, J-nya. Berarti posnya ada di sini. Berarti tidak, berarti posnya sama dengan pos. Posnya ini berapa? 2. J-nya sekarang menjadi berapa? 4. J 4.
Ya, berarti I-nya tetap di sini. Posnya itu tetap di sini. Yuk. J-nya sekarang di sini sekarang. Oke. Pertanyaan berikutnya. Gimana? Apakah 15 kurang dari 20? Nah, jawabannya Iya. iya. Kalau iya berarti posnya berapa? Sama Pos dengan sama J. dengan J. Nah, pos berarti 4. 4, benar. J-nya J-nya 5. 4 dan 5. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, berarti J-nya ini sudah di ini ya, di luar atas ini. Gitu. Ya, berarti untuk depannya ini berarti posnya I-nya tetap ada di sini. Posnya ada di mana? 4. J-nya ada di sini. Berarti pertanyaan berikutnya gimana? Yang ini. Nah, ini. Apakah pos tidak sama dengan I? I-nya berapa? I-nya sama dengan berapa? 2. 2. Posnya 4. 4. Nggak sama toh? Berarti kalau nggak sama, tukar data 2 dengan data. Nah, berarti yang ditukar yang mana? 20 dan 15. Nah, ini ditukar. Berarti 15 di sini, 20 ada di sini. Nah, berarti terjadi swap. Gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Ada yang tanyakan sebelum kita ke proses yang keempat. Oke, proses 4. Berarti gimana ini proses 4 ini? I-nya sekarang berapa? I 3, posnya 3, J-nya menjadi 4. Seperti ini posisinya. Ini sorry, ini I, tadi kita ubah ya. Ini pos, ini J. Berarti pertanyaannya adalah gimana? Pertanyaan adalah 20 dengan 25, Pak. yo, apakah 20 lebih kecil dari 25? Jawabannya gimana? Iya. Iya, kalau iya maka ini. Pos sama dengan J, berarti pos sama dengan 4, J-nya sama dengan 5. Berarti I-nya tetap di sini. Posnya itu ada di sini. J-nya ada di sini.
Ya, berarti I-nya sekarang berapa? Indeks seri. Nah, ini kurang. Ya, saya- I-nya berarti berapa? 3, Pak. Pos-nya sama dengan 4. nanti tukar data 3 dengan data. 4. Nah, berarti hasilnya. Jadi kalau kita punya 5 data, berarti ya prosesnya gampang. Oke, saudara, ini hasilnya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Yuk, saya tunggu. Kalau ada yang tanyakan, yuk, ada yang tanyakan, saudara-saudara? Gampang ya berarti ya? Muhammad Rafi, ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Bisa ya, berarti ya. Inception ada yang tanyakan? Inception, selection ada yang tanyakan? Bubble ada yang tanyakan? Kira-kira dari keempat ini yang paling gampang yang mana, saudara? Yang paling enak itu, Mas Yuda. Kenapa? Yang paling enak dari 4 metode ini sementara yang mana? Kalau saya tetap exchange Pak, saya, Pak. Exchange ya. Ya. Ya nanti soal ujiannya yang keluar ya ojo exchange, kan exchange yang paling gampang. Terus yang paling susah yang mana, Mas Johannes? Sementara. Sejauh ini yang paling susah ini Pak, selection ini Pak. Oh iya, nanti selection bisa kita tanya. Gitu. Kenapa? 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 Nggak apa-apa Pak. Ya, aku rapopo. Ayo, kalau ada yang ditanyakan, tak kasih soal lah. Ya, nanti didemokan di depan gitu ya, tak tunjuk ya. Yo. Hmm. Yes, ini kayaknya puasa-puasa ya. Lekming, ada namanya Lekming. Lekming, Lekming itu yang mana Lekming?
Ya, saya. Ada suara, tidak ada rupa. Yang mana ini? Like me. Ya, Pak. Like me. Ya, ada yang ditanyakan, Pak. Like me. Belum ada, Pak. Ya, silakan bertanya. Biar ada pertanyaan. Ini kan ceritanya nggak ada pertanyaan ya. Silakan Pak Lekping bertanya. Biar ada pertanyaan gitu loh. Gampang ya. Lekming, ada nggak Lekming? Tidak ada, Pak. Nggak ada, berarti bolos ya ini ya, Lekming ini. Tidak ada pertanyaan maksudnya. Oh, ada pertanyaan. Saya pikir kalau nggak ada, tapi kok ada suaranya gitu. Muhammad Harifin, nah, tadi yang ngecat tadi. Iya, kenapa Pak? Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Ada pertanyaan, Mas Harifin? Loh, malah menghilang. Mas Harifin? Nggak ada. Gampang berarti ya. Ya wes kalau nggak ada pertanyaan. Ivan Kristianto. Ivan Iya, Pak. Kristianto. Apa yang Iya, Pak. Mas Ivan? Ada yang Oh, tanyakan? tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Bisa di on cam, Mas Ivan. Gelap, Pak, tapi gelap. Oh iya, oh, gelap. Ada kesulitan, Mas Ivan? Tidak ada, Pak, sejauh ini. Nggak ada ya. Yang paling gampang yang mana, Mas Ivan? Exchange, Pak. Xing ya. Berarti nanti kesimpulannya Xing ini nggak usah dikeluarkan ujian berarti ya. Gampang. Aduh, jangan, Pak. Yang paling susah yang mana, Mas Ivan? Yang baru ini, Pak. Selection ini ya. Iya. Ya, berarti untuk latihan nanti diperbanyak tugasnya biar selection shot-nya bisa fasih gitu ya. Lekming, ada Lekming? Iya, Pak. Sudah ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan. Tetap nggak ada ya. Nah, ini mesti ada pertanyaan ini. Aditya Chandra Kusuma ini. Nggak ada, Pak. Tuh, katanya di on cam. Nggak bisa, Pak. Pertanyaannya kok nggak bisa on cam? Ya wis, kalau nggak ada yang ditanyakan, tugas ya. Tugasnya yang kemarin tetap, ya datanya tetap. Kemarin ada NIM ganjil dan NIM genap ya. Ya, itu datanya tetap, tapi sekarang metodenya diganti insertion dan selection. Gitu. Insertion dan selection. Ya, Tulis tangan, untuk tulis tangan. oh iya rek, tulis tangan. Loh.
Yohanes sudah. Ya, tulis tangan. Ya, tulis tangan, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, tulis tangan pakai ballpoint ya bukan Hijau. milik kita. Ya, Yohanes ya. Ballpoint Oh. pilot. Ballpoint pilot yang warna biru gitu ya. Ballpoint pilot lah, bukan punya kita kan, itu untuk pengemudinya pesawat terbang kan ya. Kita pinjam. Ya, Ya. ya. Ballpoint pilot warna biru, pakai folio bergaris, ya, pakai font yang standar. Standarnya kalau nggak Arial ya Times New Roman gitu ya. Jangan pakai font simbol. Kalau font simbol nanti saya bingung, Anda malah bingung. Pak, nilai saya kok gini sih Pak? Yo, itu ada simbolnya, itu ada artinya. Bilang gitu nanti ya. Itu ya. Jadi tulis yang rapi gitu. Ya. Itu ya, soalnya datanya tetap yang kemarin, cuman metodenya scan di upload. Itu ya, kayaknya untuk materi sorting hari ini sementara sudah dulu ya. Ini juga. Ya, jadi saya kira sudah cukup. Kemudian saya kembalikan ke Pak Agung ya. Pak Agung monitor. LCD Bapak. Ya Bapak, selamat Oke. siang. Bagaimana? Kayaknya sudah deh, ini juga mengingat puasa-puasa nanti. Onje, siap Bapak. Dari Bu Nur Laili, apakah ada tambahan? Oh iya, untuk materinya kemarin sudah belum tak kirim Pak ya? Belum Pak. Belum tak kirim. Oke, habis ini tak kirim langsung ke Pak Agung disiarkan ya. Onje, siap. Oke. Mungkin dari saya itu Pak Agung untuk tugasnya tetap yang kemarin ya. Siap. Untuk tugasnya berarti seperti yang sudah disampaikan Pak Yoa ya, hanya mengganti metodenya saja dengan yang kita Metodenya. pelajari hari ini gitu ya Pak ya. Siap. Baik Bapak, boleh diakhiri berarti ya Pak ya. Silakan Pak. Cukup puasa-puasa. Oke, jadi teman-teman mungkin itu dulu hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menunggu berbuka puasa teman-teman bagi menjalankan. Oke.